Kurius Kata Data Insight Center meluncurkan hasil survei soal isu terkini di mana dari hasil penjaringan opini, Ganjar Pranowo Mahfud MD merupakan calon presiden dan wakil presiden yang diprediksi memenangi Pilpres 2024. Pasangan Ganjar Mahfud dipilih oleh 42,4% responden. Angka ini mengungguli Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang dipilih 31,4 responden. Sedangkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar berada di posisi ketiga dengan 26,2 responden. Kurius adalah panel survei online yang dikelola oleh Kata Data Insight Center. Survei dilakukan kepada 828 responden dengan metode Computer Assisted Web Interview pada 20 hingga 23 Oktober 2023. Memiliki tingkat margin of error 3,41% dengan tingkat kepercayaan 95%. Dan untuk membahasnya lebih dalam, pemirsa sudah juga bergabung bersama kami ada Direktur Kurius Kata Data Insight Center, Ade Media Rosa. Selamat sore, Mas Ade. Selamat sore, Mas Davi, Pak Yeri. Selamat sore. Kita juga masih terhubung dengan Bang Yeri Taulujan. Saya ke Mas Ade terlebih dahulu deh. Mas Ade bisa dijelaskan, Mas Ade, metodologi yang digunakan dalam survei ini, kemudian variabel-variabel apa saja yang menjadi pertimbangan dalam survei ini? Mas Ade. Maaf, tadi koneksinya agak terputus. Bisa diulangi pertanyaannya? Oke, Mas Ade bisa dijelaskan dalam survei yang Anda gunakan, metodologi seperti apa yang digunakan dan juga variabel-variabel seperti apa yang menjadi pertimbangan dalam survei Anda? Ya, jadi yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center, kita memiliki panel survei yang kami beri nama Kurius. Ini adalah survei online yang memang para panelnya ini kami kumpulkan dari seluruh Indonesia dan diharapkan sesuai dengan sebaran demografi Indonesia. Memang saat ini sebaran demografinya belum terlalu merata, tapi sudah cukup mewakili. Misalnya ketika kita bicara di Pulau Jawa, itu sebaran responden kami mencapai lebih dari 60%, dan di luar Jawa sekitar 38%. Nah, survei kali ini kami lakukan memang secara cepat ya. Jadi survei cepat hanya dengan 10 pertanyaan yang berlangsung pada 20 sampai 24 Oktober lalu. Jadi ketika survei ini kami blast, kami sebar kepada responden atau panel, saat itu baru pasangan Ganjar dan Mahfud serta Anies dan Caimin yang sudah mendaftar ke KPU. Adapun dari sisi visi misi waktu itu yang sudah rilis baru visi misi Ganjar dan Mahfud. Jadi memang survei ini kami buat sebelum Prabowo memilih Gibran secara definitif sebagai bacawa presnya. Oke, dalam survei Anda juga tingkat kepercayaannya 95%. Ini cukup tinggi ya, Pak Ade? Ya, betul. Tingkat kepercayaan memang kami berusaha selalu di atas 95% ya. Ini adalah standar yang memang harus dicapai ya oleh survei-survei, oleh lembaga survei supaya hasilnya kredibel. Begitu pula margin of error juga kami jaga. Jadi dengan jumlah 800-an responden kami bisa mencapai margin of error itu di 3,4%. Jadi artinya plus minus hasilnya itu 3,4 selisihnya gitu dibanding yang real. Oke, saya ke Bang Yeri. Bang Yeri, tanggapan Anda terhadap hasil survei milik Kata Data ini? Saya kira hasil survei Kurius dari Kata Data ini cukup representatif dan mencerminkan dinamika politik yang sedang terjadi di tengah masyarakat sekarang. Karena kan
jika berbicara dinamika politik itu bisa berubah per jam, bahkan per menit juga bisa berubah. Lalu salah satu yang mencerminkan dinamika di masyarakat itu ya hasil survei dari Curious dan data-data. Memang cukup menarik bahwa biasanya pasangan Ganjar Mahfud dan Prabowo itu kan di hasil-hasil survei dari lembaga survei yang lain biasanya perbedaannya hanya di tingkat margin of error, antara 2-4%, paling tinggi 5%. Tetapi dari Curious ini perbedaannya sampai 11%, dan dilakukan bahkan sebelum ditetapkannya Gibran sebagai calon wakil presiden. Tetapi dari tanggal 20 ke tanggal 24 itu kan sedang rame dan viral isu Gibran akan menjadi cawapres, dan keputusan MK juga sudah keluar waktu itu. Nah, saya kira apa yang tergambar dari hasil survei Curious ini juga merupakan gambaran dari ketidakpuasan publik atas hasil keputusan MK. Jadi ada keterkaitan saya kira di situ antara ketidakpuasan publik tentang hasil keputusan MK dengan hasil survei dari Curious ini. Sebab publik itu 54%, bahkan survei yang lain ada yang mengatakan 60% tidak setuju dengan hasil keputusan MK yang dianggap tidak adil. Jadi saya kira sangat kredibel apa yang disampaikan oleh Curious dengan menempatkan atau dengan mencerminkan hasil di masyarakat bahwa masyarakat itu lebih menyetujui atau lebih mendukung pasangan Ganjar Mahfud dibandingkan Prabowo Gibran dengan selisih sampai 11%. Oke, selisih 11% ini cukup besar. Saya kembali ke Mas Ade. Saya penasaran dari berapa tadi angka responden yang Anda katakan itu 800-an lebih ya, Mas Ade. Itu bagaimana kelompok usianya? Apakah juga ada berasal dari milenial, kemudian Gen Z? Ya, kalau kita bicara kelompok usia untuk survei kali ini memang mayoritas adalah responden berusia 17 hingga 34 tahun. Jadi itu lebih dari 50% ya, yang 17 sampai 24 tahun itu ada 17%, kemudian yang 25 sampai 34 tahun itu ada 38%. Jadi memang kita bisa katakan ini mayoritas adalah generasi muda, bahkan kalau kita tambahkan dengan usia yang sampai 44 tahun itu sudah mendekati 80% gitu. Oke, mendekati 80%. Artinya memang mayoritas masih kelompok usia produktif ya. Saya ke Bang Yeri. Bang Yeri, bagaimana kemudian tim dari Ganjar Mahfud juga memaksimalkan suara-suara kelompok milenial, kemudian kelompok-kelompok usia produktif untuk membantu elektabilitas dan pemenangan? Begini, kalau kita lihat di media sosial ya, karena kan kalau yang namanya generasi Z, Gen Z dan milenial itu selalu tidak lepas dari gadgetnya, tidak lepas dari media sosial. Interaksi Ganjar di media sosial itu sangat, bahkan lebih milenial daripada anak milenial. Coba kita lihat misalnya di YouTube, di TikTok, itu luar biasa, keren banget nih penampilan Pak Ganjar dalam pendekatan ke generasi milenial. Bahkan beliau seperti anak muda itu sendiri, seperti kaum milenial itu sendiri. Dan izin saya komentari yang survei Curious tadi, ya ternyata 800 sekian responden itu kan kaum milenial di bawah 36 tahun. Nah, jadi ini menggambarkan bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan didukung penuh oleh kaum milenial, dan inilah yang sedang dimaksimalkan dan dioptimalkan di
di TPN bahwa TPN akan sangat menyasar dan fokus ke kaum milenial karena gini, soal milenial itu, soal anak muda itu bukan saja ditentukan oleh usia sebenarnya, tetapi oleh hatinya kan, oleh gayanya, oleh cara berbicaranya, oleh pendekatannya ke kaum muda. Saya kok sangat optimis, aku yakin bahwa ketika Pak Ganjar berada di tengah anak muda, beliau akan lebih disambut daripada pasangan lain yang kalau dibilang usia, memang usia muda ya, salah satu pasangan wapresnya. Tetapi dari segi hati, dari segi gaya bicara, dari segi style, itu Pak Ganjar muda banget deh, milenial banget. Mudah nyangkut ya, dan cukup representatif untuk mewakili mungkin perasaan dan aspirasi dari kaum milenial dan Gen Z begitu ya. Baik, terima kasih Bang Yeri Tawalujan sudah bergabung bersama kami. Bang Ade Rosa juga terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Sindo Sore. Selamat sore, sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih, Mas Davi.